dan selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya cintai. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara daring meskipun kita tidak secara langsung ya. Bagaimana kabarnya sekarang anak-anakku sekalian? Sehat? Iya, sehat ya. Iya. Kemudian hadir semua. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 3 subtema 1 tentang lingkungan hidup ya. Tentang lingkungan hidup. Peduli terhadap makhluk hidup, itu tema 3. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk materi, seperti biasa kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Iya, doa selesai. Kemudian setelah ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu melalui penjelasan anak-anakku sekalian dapat menguraikan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan tepat. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian dapat merinci pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban ketika memanfaatkan tumbuhan dengan tepat ya. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan mengamati, anak-anakku sekalian dapat mengevaluasi pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Yang keempat adalah anak-anakku sekalian dapat menelaah ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan tepat. Yang kelima, anak-anakku sekalian dengan berdiskusi anak-anakku sekalian dapat mengevaluasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan tepat. Dan yang terakhir adalah anak-anakku sekalian dapat membuat pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan tepat. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pada pembelajaran ini. Sebelum kita masuk kegiatan inti, anak-anakku sekalian, coba baca dulu wacana yang anak-anakku coba baca cerita yang saya tampilkan, yaitu Lani dan adiknya. Ya. Jadi saya beri kesempatan untuk membaca sekitar 15 menit saja sebelum kita masuk materi yang materi inti pada pembelajaran hari ini. Ya, coba anak-anakku sekalian lihat di sekitar rumahnya apakah ada tumbuhan. Ada ya? Ada. Coba sebutkan. Ya, iya. Nah, itu termasuk bunga. Gambar yang saya tampilkan. Nah, inilah salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Yang pertama itu menanam tumbuhan, menanamnya ya. Menanam baik itu bunga, pohon dan sebagainya. Setelah ditanam di apa? Dirawat, betul, dirawat, disiram dan sebagainya ya, disiram. Kemudian melakukan pemupukan ya, diberi nutrisi supaya tanamannya subur, bisa cepat besar, bisa cepat dipanen ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan penyemprotan hama. Setelah dipupuk baru kita semprot karena ada hamanya ya, ada hamanya.
masing-masing ada hamanya, itu yang harus dibasmi. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan tumbuhan. Nah, ini ya. Memanfaatkan tumbuhan harus secara seimbang. Salah satu contohnya yaitu sistem tebang pilih. Jangan menebang pohon, tebang saja semua. Tidak ya. Tapi kita tebang pilih mana yang bisa ditebang, mana yang tidak. Ya, kemudian untuk membuat perabotan rumah ya harus sewajarnya saja ya. Ambil kayu yang sewajarnya saja. Yang bisa bertahan itu yang diambil. Kemudian ada perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan. Salah satu contohnya adalah pembakaran hutan, itu yang jangan dicontoh itu. Ya, pembakaran hutan. Nah, meskipun misalnya kita mau bikin lahan tapi sewajarnya saja, jangan dibakar semua ya. Itu pembakaran hutan. Dan dampaknya itu ketika kita melakukan pembakaran hutan, habitat tempat tinggal hewan dan tumbuhan itu sudah tidak ada, ekosistemnya tidak seimbang lagi ya. Kemudian yang kedua adalah penebangan hutan secara liar. Iya, karena maraknya sekarang kayu sekarang semakin dicari, digunakan, banyak dibutuhkan, maka ditebanglah pohon, tebang semua pohon. Nah, itu juga perbuatan yang tidak termasuk hak dan kewajiban itu terhadap tumbuhan. Apa dampaknya? Ya, dampaknya ketika tumbuhan lagi tidak ada atau kurang, maka bumi terasa panas. Apalagi siapa yang bisa sebutkan dampaknya? Ya, banjir. Apalagi ya, longsor. Iya, dan masih banyak lagi ya dampak-dampak yang bisa terjadi kalau hak dan kewajiban kita tidak terlaksana buat tumbuhan. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanya anak-anak? Ya, jadi banyak hal ya yang bisa dilakukan dalam pemenuhan hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Dampak-dampaknya juga itu berdampak negatif buat kita ketika hak dan kewajiban kita tidak dilaksanakan buat tumbuhan ya. Oke, silakan coba saya beri gambar. Coba lihat gambar ya, buat gambar, lihat gambar. Nah, itu buat gambar itu. Kemudian ini gambarnya. Buatlah jadwal merawat tumbuhan. Nah, jadi yang dibuatkan jadwal itu yang di sekitar rumahnya saja ya, yang di sekitar rumahnya saja dibuatkan jadwal ya, dibuatkan jadwal merawat tumbuhan. Misalnya saya kasih contoh, misalnya hari Senin di pagi hari menyiram bunga. Nah, kegiatan di sore harinya apa lagi? Ya, apakah siram lagi dan sebagainya. Selasa begitupun Selasa ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa penggunaan hak dan kewajiban itu sangat diperlukan. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan lupa belajar ya.